soal Mike Hughes. Ini kisah yang gila banget. Dia punya mimpi yang literally setinggi langit, sampai-sampai dia nekat bangun roket sendiri. Tapi akhirnya tragis. Yuk kita bedah ceritanya. Coba deh bayangin, kita ada di tengah gurun California yang panas banget. Di depan kita ada roket bertenaga uap, rakitan sendiri yang mulai geter-geter, siap meluncur. Suasananya tegang banget. Hitung mundur dimulai. 3, 2, 1. Wuss, roketnya melesat ke angkasa. Tapi sayangnya, cuma beberapa detik kemudian semua mimpi itu langsung hancur berantakan. Dan ya, itulah momen tragisnya. Misi yang harusnya jadi bukti kesuksesan, malah jadi bencana total. Pertanyaannya kan, kok bisa? Dan yang lebih penting lagi, apa sih yang bikin orang nekat mempertaruhkan nyawanya kayak gini? Percaya deh, cerita di baliknya ini jauh lebih rumit dan aneh dari yang kalian kira. Oke, untuk ngerti kenapa tragedi ini bisa terjadi, kita perlu putar waktu sedikit. Kita mundur ke awal ceritanya, jauh sebelum ada kontroversi-kontroversi aneh. Ini semua dimulai dari seorang pria dengan mimpi yang, ya bisa dibilang mustahil. Jadi, Mike ini emang bener-bener nekat. Dia itu seorang perakit amatir, tapi mimpinya mau keluar angkasa. Gila kan? Dia nggak punya gelar insinyur atau apapun, semuanya otodidak. Murni karena penasaran dan hasrat yang gede banget. Tujuannya simpel, tapi kedengarannya mustahil. Dia mau bangun dan nerbangin roketnya sendiri. Nah, buat wujudin mimpinya, dia coba galang dana, berharap banyak orang bakal dukung idenya. Tapi hasilnya? Jauh dari harapan. Cuma kekumpul sekitar 4,7 juta rupiah. 4,7 juta. Buat beli bahan-bahannya aja mungkin kurang, apalagi buat bangun roket yang beneran aman. Disinilah Mike mentok. Kenyataannya pahit banget. Mimpinya kayaknya bakal kandas cuma gara-gara nggak ada duit. Dia sadar, cara biasa nggak akan berhasil. Dia butuh sesuatu yang beda. Sesuatu yang radikal bahkan gila. Yang bisa bikin orang noleh. Dan yang paling penting, ngasih duit. Dan disinilah ceritanya jadi makin aneh. Mike nemuin satu strategi. Strategi yang nekat, kontroversial, tapi ternyata efektif banget. Apa yang dia lakuin? Dia tiba-tiba ngaku di depan publik kalau dia itu penganut teori bumi datar. Gila kan? Orang yang mau bikin roket tiba-tiba ngomongin bumi datar. Ini langkah yang drastis banget. Dia sadar ada komunitas yang sangat bersemangat sama keyakinan ini. Dan mungkin mereka mau bantu danain misinya. Jadi dia langsung putar balik narasi misinya. Tujuannya bukan lagi sekedar ayo kita ke angkasa, tapi jadi ayo kita ke angkasa untuk buktikan kalau bumi itu datar. Cerdas kan? Cerita ini benar-benar pas banget buat narik simpati dan ya dompet komunitas itu. Dan tebak, strateginya berhasil. Berhasil banget. Dari yang tadinya cuma dapat 4,7 juta rupiah, donasinya langsung melejit jadi sekitar 122 juta rupiah. Jauh banget kan bedanya? Semua ini gara-gara persona barunya itu. Akhirnya, Mike punya modal buat lanjutin mimpinya. Oke, duit udah kekumpul, roketnya pun jadi. Sekarang kita balik lagi ke momen awal tadi, hari peluncuran yang fatal di tahun 2020. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya lumayan panjang ya. Tahun 2016 gagal galang dana, 2017 ganti strategi jadi penganut bumi datar, dan puncaknya ya di hari uji coba tahun 2020 ini. Semua drama dan kontroversi itu ya buat momen ini. Dan perlu diingat juga nih, peluncuran ini tuh sebenarnya bukan misi utamanya. Ini baru tes doang. Targetnya cuma terbang sampai ketinggian 1.500 meter, hitung-hitung pembuktian konsep lah, sebelum dia bikin roket yang lebih gede lagi buat bener-bener ke angkasa. Nah ini dia detail kegagalan fatalnya. Jadi pas roketnya meluncur, salah satu parasutnya, yang mana itu sistem keselamatan utamanya, malah nyangkut di tangga peluncurannya. Karena dorongan roketnya kuat banget, parasut itu langsung robek dan lepas. Ya udah, tanpa parasut, roket sama Mike di dalamnya langsung jatuh bebas. Nggak ada harapan. Pada akhirnya, Mike Hughes emang berhasil terbang pakai roket buatannya sendiri. Tapi ya itu, dia harus bayar harga yang paling mahal untuk mimpinya. Cerita dia ini ninggalin kita banyak pertanyaan. Soal ambisi, soal keyakinan, dan soal seberapa jauh kita rela berkorban buat mimpi. Ini nih dilemanya Mike. Di satu sisi, tujuannya itu murni teknis, dia cuma mau bangun roket. Tapi di sisi lain, cara dia dapetin duitnya itu super kontroversial. Dia kayak kejebak di antara dua dunia kan. Jadi insinyur otodidak sekaligus jadi maskot yang lagi main peran di depan publik.
Jadi pertanyaannya, siapa sih Marcus ini sebenarnya? Apa dia penipu yang licik, yang manfaatin sebuah komunitas buat kepentingannya sendiri? Atau dia cuma seorang pemimpi yang udah putus asa dan rela ngelakuin apa aja biar mimpinya terwujud? Mungkin jawabannya ada di tengah-tengah. Tapi apapun itu, ceritanya jadi pengingat yang kuat banget tentang seberapa jauh dan seberapa bahaya seseorang bisa melangkah cuma demi sebuah mimpi.